Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus berkata, "Saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan aku jadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, ia melihat Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membersihkan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dosa-dosa kami dihapus. Saudara-saudari, para suster dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Hari Minggu apa tadi? Di pengantar Romo bilang? Waduh, baru tadi. Kayaknya saya percuma nih homili, nanti juga langsung lupa lagi. Langsung aja ya. Selamat hari Minggu Sabda Tuhan. Semoga Sabda Tuhan itu sungguh-sungguh senantiasa hidup di dalam hati. Dan bukan hanya hidup, tetapi juga menjadi nyata dalam tindakan kita. Karena ada lagu yang mengatakan, "Aku tahu, sadar, siap melakukan." Itu harus jadi satu kesatuan. Harus tahu dulu, setelah tahu harus menyadarinya, setelah menyadarinya harus siap dengan segala konsekuensi, resiko, dan tantangannya. Dan yang terpenting juga yang terakhir, melakukan. Percuma sadar, siap melakukan kalau tidak tahu apa yang dilakukan. Percuma tahu, siap, dan melakukan kalau tidak sadar. Percuma tahu, sadar, melakukan kalau tidak siap, di tengah jalan pasti akan mundur. Percuma tahu, sadar, siap, tetapi tidak dilakukan. Percuma. Itulah sabda Tuhan di dalam hidup kita. Harus kita ketahui, harus kita sadari, harus siap dengan segala resiko konsekuensi sabda yang kita dengarkan dan kita wartakan, dan harus kita lakukan. Saudara-saudari, para suster, dan anak-anakku yang terkasih, sebelum Romo memulai homili, Romo mau tanya, kalian sudah sarapan semua? Sudah? Ada yang belum sarapan? Oke, karena sudah sarapan, homilinya 30 menit ya. Ada yang belum sarapan? Kalau ada yang belum sarapan,
promo korting homilinya. Oh, ada satu. Wah, di korting 5 menit, jadi 25 menit. Ada lagi yang belum sarapan? 2, 3. Waduh, habis dong waktu saya untuk homili ini. 1, 2, 3, 4. Waduh, udah 20 menit. Berarti 10 menit nih. Oke lah, bisa. Saya akan memulai homili saya dengan sebuah cerita. Kisah hidup yang sebenarnya mungkin tidak penting-penting amat untuk kalian, untuk saudara-saudari, untuk suster, untuk anak-anak. Tetapi pokoknya saya mau cerita saja. Penting tidak penting, kena tidak kena, yang penting saya cerita ya. Yang mulai-mulai agak ngantuk walaupun masih pagi-pagi boleh lah. Boleh bangun maksudnya, bukan boleh tidur, enak aja mau tidur. Baik, saudara-saudari yang terkasih. Sebentar lagi kita memasuki masa Prapaskah ya. Kalau saya mengingat lagi beberapa tahun yang lalu ketika saya masih di seminari tinggi atau lebih tepatnya tahun orientasi rohani. Biasanya kami para frater itu pada masa Prapaskah diutus untuk melakukan immersion. Immersion itu artinya immerse, masuk lebih dalam. Atau selain immersion ada juga peregrinasi atau bahasa Inggrisnya pilgrim. Pilgrim itu perjalanan. Enak ya, seolah-olah perjalanan dinas nih, enggak. Kami disuruh immersion dan peregrinasi itu dengan uang 0 rupiah. Nah, siapa yang mau? Ada yang mau? Ada yang mau disuruh pergi dengan uang 0 rupiah? Dan perjalanannya itu kurang lebih 150 km. Tanpa makan, tanpa bekal, tanpa uang. Dan di dalam perjalanan itu sungguh-sungguh memang banyak cerita. Ada yang lucu, ada yang sedih, ada yang gembira, ada yang senang. Saya mau membagikan beberapa kisah yang mungkin lucu tetapi juga menyedihkan. Beberapa teman ketika pulang, ketika selesai immersion atau peregrinasi, ada yang cerita, "Wih, saya ketika pergi jalan itu, saya kami dituduh teroris." Ada juga yang sampai ditangkap polisi, dibawa ke kantor polisi, ada. Dan Romo rektor harus menjemput ke kantor polisi. Padahal udah sedikit lagi sampai ke seminari. Lalu yang paling sering yang ini, ditolak saat minta makan, minta minum, ditolak itu. Dan orang banyak tidak percaya bahwa laki-laki segagah saya ini, masuk minta-minta seperti itu. Ya tapi memang tidak punya uang. Kadang-kadang kita juga negatif thinking dengan orang-orang yang minta-minta. Mereka memang gak punya uang. Jangan curiga lah. Karena saya pernah mengalami. Lalu juga tidak punya tempat untuk tidur. Dan celakanya lagi saya punya teman seperjalanan yang berprinsip sedemikian. Lebih baik saya tahan lapar daripada minta-minta. Gimana tidak pusing saya. Tetapi saya sebaliknya, saya lebih baik menurunkan gengsi, minta-minta nggak apa-apa daripada lapar. Dan kenyataannya sepanjang perjalanan immersion, peregrinasi kami, ya hanya saya yang minta-minta. Ya nggak apa-apa lah, lumayan. Daripada sama-sama tidak makan kan. Karena kalau udah soal hidup itu apapun kita lakukan ya, benar. Apalagi kalau hidup kita itu adalah kerajaan Allah, pertobatan dan Injil. Itu luar biasa banget. Kalau itu hidup kita, apapun akan kita lakukan. Tapi sejauh ini hidup kita itu masih sebatas ini nih. Kalau bahasa Jawanya itu, nggak apa-apa lah ya. Kaulo batuk, nah ini di sini aja. Memuja pikiran, kaulo waduk, nah hanya perut saja. Dan yang satunya lagi soal hasrat dan nafsu, seperti itu. Bahasa Jawanya itu walaupun sedikit
saru kaulo manuk, seperti itu, burung yang di angkasa seperti itu. Tetapi ada juga pengalaman yang happy-nya. Pengalaman happy-nya apa? Yang pertama, ketika teman-teman cerita, ada yang ketika perjalanan dapat uang jatuh. Bahkan ada yang dapat HP, sehingga mereka bisa foto-foto, bisa upload di Facebook. Tetapi juga ada pengalaman berjumpa dengan orang baik, bahkan disuruh tinggal. Bahkan, ini juga cerita teman-teman, bukan saya. Kalau saya, mungkin saya nggak di sini. Bahkan ada yang sampai mau dijodohkan dengan anak gadis yang ada di rumah itu. Ya, itu betul. Para frater-frater itu ketika immersion peregrinasi tidak boleh menunjukkan identitasnya. Wah, kalau memang giliran dapat orang baik, baik sekali. Dan juga ada yang digaji, kerja sampai digaji. Seperti itu. Hanya dari cerita saya yang panjang, yang mungkin tidak terlalu penting untuk panjenengan, akhirnya ini, pengalaman kami itu akhirnya selalu happy ending. Kami kembali lagi ke seminari, ke TOR, menjalani kehidupan kami untuk mempersiapkan diri menjadi calon imam, dan sampai sekarang saya menjadi imam. Saudara-saudari, para suster dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, nah, yang di sini nih kayaknya anak-anak semua. Tadi saya tanya dari mana? Dari Saverius ya. Wah, mantap. Bacaan-bacaan hari ini berbicara tentang panggilan dan perutusan. Yang pertama Yunus, kemudian dalam Injil Yesus, dan kemudian para rasul. Yunus diutus kepada umat atau kepada orang-orang di Niniwe. Yesus kepada orang-orang Yahudi, dan para rasul diminta untuk mengikuti Yesus, dan kelak ia akan diutus ke seluruh dunia. Dan inti perutusan panggilan itu ada 3 hal, seperti yang saya katakan di pengantar. Inti dari sabda Allah yang kita dengarkan, yaitu kerajaan Allah. Yang kedua, pertobatan. Dan yang ketiga, percaya pada Injil. Saudara-saudara yang terkasih, happy ending kita bukan di dunia ini, tetapi happy ending kita ialah kembali lagi ke rumah Bapa. Sebab apa? Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengatakan, dunia ini akan berlalu. Maka yang kedua, mari kita renungkan dalam hidup kita, panggilan kita dan perutusan kita. Pertama, sadarilah bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat, bahkan sudah kita terima. Kerajaan Allah itu bukan semata-mata tempat, tetapi suasana di mana kasih Allah hadir dan meraja. Lihat keluarga kita masing-masing, lihat sekolah kita, lihat masyarakat kita. Apakah kehadiran kita itu sudah sungguh menciptakan suasana di mana kasih Allah hadir dan meraja? Kalau belum, tandanya artinya kerajaan Allah masih jauh dari hidup kita. Itu saja, sederhana. Lalu yang kedua, kobarkan selalu semangat pertobatan. Ingat, saya selalu mengingatkan bahwa pertobatan itu ialah metanoia. Meta dan noyo, melampaui yang aku pikir. Mari kita jangan terjebak pada tak pikirku, pikir saya begini, tidak. Mari kita berbalik arah kepada pikiran Allah, gunakan pikiran Allah dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, percayalah pada Injil. Bukan hanya sebatas pengetahuan, tetapi percaya ialah penyerahan total pada rencana Allah dengan tidak mengandalkan dunia dan diri sendiri. Bahkan dalam surat Yohanes dikatakan, tandanya orang percaya ialah menaati perintah Tuhan dan mengasihi Allah serta sesama. Dan yakinlah bahwa happy ending kita ialah di rumah Bapa, bukan di sini. Lalu yang ketiga, jangan katakan aku tidak bisa, tetapi katakanlah ya, aku akan mencoba. Bersama Tuhan yang memanggil dan mengutus aku.
Mari kita belajar dari para rasul yang pertama. Mereka tidak tahu kemana mereka akan pergi, tetapi karena percaya kepada Yesus, mereka pergi juga dan mengalami pengalaman tak terduga. Seperti kami para frater diutus tidak tahu mau kemana, tidak punya apa-apa, kami ya dan mengalami pengalaman yang tak terduga. Tinggalkan jala dan kenyamananmu, karena itu semua akan berlalu. Mari berkumpul bersamaku menghadirkan kerajaan Allah, menyerukan pertobatan, dan menuntun orang untuk percaya. Mulailah dari diri sendiri. Amin. Oh, karena tidak ada yang bilang amin, lanjut. Padahal kalau tadi kompak amin, saya berhenti. Maka di hari Minggu Sabda Tuhan ini juga Paus Fransiskus melalui surat apostolik Aperait Illis mengajak kita, mari biasakan membaca dan merenungkan sabda, disitulah akar kekuatan kita dan kita dipanggil dan diutus untuk menjadi kabar sukacita, mewartakan kabar sukacita. Amin. Nah, karena kamu sudah kompak semua, semoga Tuhan memberkati kita.